Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Harim Muzaki Mustafa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan tahun 2022 yang akan mewawancarai Bapak Zainul Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Zainul Arifin selaku pengampu mata kuliah PKN yang akan saya wawancarai terkait dengan pembelajaran materi yang ada di dalam kelas PBSI 2022. Bagaimana dan apa saja tanggapan dari Bapak terkait dengan mahasiswa PBSI A yang melakukan kegiatan presentasi hari ini? Kalau tujuan saya begini ya, satu, biar mahasiswa terbiasa ngomong di publik, satu, karena ngomong di publik itu tidak gampang. Jadi bagaimana berhadapan dengan massa ini tidak gampang. Ada kasus, kemudian nanti kan teman-teman ini posnya di tahun guru. Ada dulu saya pernah tahu ini guru sudah diterima PNS, tapi ketika dikasih jam ngajar ini dia malah nangis. Nah, ini ceritanya bagaimana? Tentu itu menurut saya itu salah proses ya. Sehingga dengan harapan saya dengan model presentasi itu ada proses pelatihan yang panjang, yang disadari apa enggak itu bermanfaat bagi mahasiswa. Karena untuk tampil di publik itu bukan barang gampang. Karena bisa saja orang itu tampil di publik 1,5 menit atau 1 menit itu wis gobios, kemudian bisa hilang apalan hilang dan lain-lain, itu semua persiapan hilang itu sering. Dan dengan adanya presentasi itu harapan ke depan, harapan semuanya terbiasa ngomong di publik sehingga untuk berhadapan dengan terutama didik karena posnya di guru itu tidak bukan barang baru langsung terbang saja gitu. Terus apa saja kelebihan dan kekurangan kami dalam menyampaikan sebuah materi dalam presentasi ataupun memberi sebuah tanggapan maupun sanggahan? Saya paham ketika model presentasi itu saya lakukan, pembelajaran model presentasi saya lakukan, itu ada plus minusnya. Plusnya pelatihan yang tadi, yang minusnya ketika mahasiswa tidak aktif, tidak terlalu menanggapi, kemudian dibuka session, maka ini jadi tidak ada tanggapan, jadi macet, sehingga kelas itu bisa dibilang karena namanya macet juga nggak jalan, chaos. Tapi ini saya sebagai pengampu itu harus punya trik untuk bagaimana ketika mahasiswa tidak ada yang bertanya. Ini setahu saya di kelas PBSI A itu saya sudah melakukan itu, saya sepengetahuan saya. Serah nanti teman-teman menanggapi saya seperti apa itu monggo bukan baliknya. Tapi saya sebagai pengampu harus siap ketika kondisi kelas itu macet, diskusi itu macet. Kan itu sangat mungkin ketika dikeluarkan ke mahasiswa tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang nanya, tidak ada yang menanggapi dan lain-lain. Sehingga diskusinya macet itu sangat sering. Maka harus ada trik untuk membangkitkan apapun itu, dan ini tiap kelas berbeda. Beda di tiap kelas kondisinya. Kalau di bahasa Indonesia dengan di bahasa Jawa, karena di bahasa Indonesia itu mahasiswanya banyak, makanya juga beda. Di setiap pembelajaran Bapak di setiap kelas itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Iya. Jadi saya merasakan ada kalau di bahasa Inggris begini, di bahasa Indonesia begini, di bahasa Jawa juga begitu. Itu berarti itu kembali juga pada karakternya mahasiswa dan kondisi kelasnya. Tidak bisa ini disalahkan pada salah satu pihak, umumnya mahasiswanya atau dosennya atau salah satunya mahasiswa dan memang itu akhirnya terkait semua.
Kalau di kelas itu ada yang kelas, saya tidak bisa sebutkan, ada yang kelas untuk selengean tapi tidak serius ya belum, itu ada. Ada juga yang kelas ini apa namanya, padat, penuh, penghuninya banyak, terus kemudian ininya pembelajaran siang, terus ogah-ogahan ada juga. Terus bagaimana harapan Bapak agar kami mahasiswa PSI 2022 agar terus berkembang dan belajar dengan penuh semangat untuk semester ke depannya? Yang jelas begini, belajar itu tidak ada hentinya. Apapun itu bisa untuk media belajar, buku bisa, risalah bisa, apapun pokoknya di jalan-jalan juga bisa. Kalau ada istilah belajar itu dari lahir sampai, bukan istilah itu hadis, dari lahir sampai yang enggak berarti mati, yaitu di situ ketemu. Harapan saya ke teman-teman PSI ya belajar apapun bentuknya, karena belum tentu nanti teman-teman walaupun biasa jadi di fakultas keguruan jadi guru, ya belajar itu yang penting. Dengan belajar bisa hidup, bisa menghidupi, itu menurut saya. Terima kasih Pak atas kesempatan dan lain-lain. Terima kasih Pak atas wawasan dari Bapak terkait presentasi kami di kelas A. Semoga kami bisa lebih baik untuk kedepannya dan tetap terus belajar, dan semoga diberi kesuksesan dan kelancaran untuk kedepannya. Ya, terakhir harapan saya ke teman-teman, pokoknya belajar apapun bentuknya belajar di hari kelas, pasar, di jalan, di rumah, dimanapun bisa. Itu cara memulai. Ya, terima kasih pada Bapak Zainul Arifin yang telah memberikan kami wawasan serta pengetahuan yang sangat luar biasa, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan berita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.